Perkenalkan, nama saya Imelda Romualdek Samosir, Kepala UPTD SMP Negeri 12 Kota Pematang Siantar. Dalam hal ini mengikuti Jambore Guru dan Tenaga Kependidikan tingkat Kota Pematang Siantar dengan kategori perlombaan penyusunan program sekolah berdasarkan rapor pendidikan bagi kepala sekolah SMP. Visi UPTD SMP Negeri 12 Pematang Siantar: mewujudkan profil lulusan yang beradab, berbudaya, cerdas dan kreatif dalam menghadapi tantangan zaman serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Seorang kepala sekolah bukan hanya soal menjadi pemimpin, namun bisa menjadi penggerak yang dapat melakukan proses analisis, refleksi, dan evaluasi berbasis data yang dijalankan secara sistematis dan terstruktur. Menyusun program prioritas dalam merancang program yang sesuai dengan visi dan misi sekolah yang realistis dan berorientasi pada murid. Memetakan dan memberdayakan sumber daya untuk melaksanakan program. Menunjukkan praktik baik dalam melaksanakan program. Mengarahkan warga sekolah untuk menjalankan program yang selaras dengan visi. Membantu dan memberikan umpan balik untuk memotivasi program berjalan agar tampak pada lulusan. Situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang penyusunan program. Hasil rapor pendidikan tahun 2025 UPTD SMP Negeri 12 Pematang Siantar menunjukkan 3 kategori yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan yang ketiga, karakter murid. Yang menjadi tantangan dan kendala yang dihadapi. Dengan melakukan analisis rapor pendidikan melalui pemetaan mutu pendidikan, maka ditemukan masalah, akar masalah, dan sub-akar masalah sesuai dengan SNP. Masalah terdapat pada standar kelulusan, di mana literasi, numerasi, dan karakter murid masih dalam kategori kurang. Setelah kita mengetahui masalah, maka perlu kita cari akar dari permasalahan tersebut yang terdapat pada standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Di mana pada standar isi, pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi dalam kategori kurang, sangat perlu perbaikan. Untuk standar proses, iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan iklim inklusivitas juga kategori kurang. Untuk standar penilaian, umpan balik konstruktif menurut siswa sangat perlu peningkatan. Setelah kita mengetahui masalah, maka perlu kita cari akar dari permasalahan tersebut yang terdapat pada standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Di mana pada standar isi, pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi dalam kategori kurang, sangat perlu perbaikan. Untuk standar proses, iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan iklim inklusivitas juga kategori kurang. Untuk standar penilaian, umpan balik konstruktif menurut siswa sangat perlu peningkatan. Aksi dan langkah strategis. Yang pertama, membentuk tim pengembang kurikulum. Yang kedua, melakukan penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam. Yang ketiga, merencanakan program perbaikan untuk memperbaiki kemampuan literasi, numerasi, dan karakter murid. Yang keempat, menentukan tujuan program yang disusun dan indikator keberhasilan capaian dari program perbaikan yang dibuat. Yang kelima, menyusun rencana program, jadwal, anggaran, serta penanggung jawab kegiatan. Yang keenam, melakukan monitoring dan melakukan evaluasi untuk memperbaiki dan memberi reward atas program yang dilaksanakan. Yang ketujuh,
menyusun rekomendasi kegiatan untuk kegiatan berikutnya. Melalui hasil diskusi, rumusan visi untuk SMP Negeri 12 yang sudah disesuaikan dengan pembelajaran mendalam adalah terwujudnya profil lulusan yang beradab, berbudaya, cerdas dan kreatif dalam menghadapi tantangan zaman serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Untuk misi, ada 8 misi UPTD SMP Negeri 12 Pematang Siantar. Yang pertama, menanamkan akhlak dan adab mulia melalui pembiasaan sikap religius, disiplin dan tanggung jawab dan kepedulian sosial. Yang kedua, mengintegrasikan nilai budaya dan kearifan lokal ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kecerdasan siswa secara holistik, baik spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan kinestetik. 4. Mendorong kreativitas dan inovasi serta keterampilan abad 21. Yang keenam, membangun lingkungan sekolah yang inklusif, humanis, dan berkelanjutan. Yang ketujuh, meningkatkan literasi digital, sains, dan teknologi sebagai bekal menghadapi perkembangan zaman. Yang kedelapan, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat melalui kegiatan sosial, budaya, dan proyek di sekolah. Bersama tim pengembang kurikulum, tujuan sekolah ditentukan. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki akhlak mulia dan adab yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membentuk peserta didik yang mencintai dan melestarikan budaya lokal dan nasional. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap ilmiah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mengembangkan peserta didik yang kreatif, inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang kelima, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, ramah anak, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. 6. Menumbuhkan peserta didik yang peduli lingkungan, berjiwa gotong royong, mampu berkontribusi nyata dalam masyarakat. Dan yang terakhir, 7. Menghasilkan lulusan yang memiliki keimanan, ketakwaan, kewargaan, bernalar kritis, kreativitas, berkolaborasi, mandiri, sehat, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam. Tak berhenti menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah. Tim pengembang kurikulum juga menentukan tujuan program perbaikan dan indikator program perbaikan. Yang pertama, tujuan program perbaikan adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi, membaca, dan numerasi siswa secara terintegrasi di semua mata pelajaran. Kedua, membiasakan siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan kreatif melalui kegiatan literasi dan numerasi. Yang ketiga, meningkatkan hasil asesmen nasional, literasi dan numerasi minimal 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Maka, menurut kami, indikator perbaikan ini harus ada. Yang pertama, terbentuknya 100% rencana pembelajaran mendalam yang mengintegrasi literasi dan numerasi. Yang kedua, skor AN literasi dan numerasi tahun 2026 harus naik minimal 10%. Yang ketiga, 80% siswa aktif mengikuti program pojok baca dan kelas numerasi. Yang keempat, terbentuk komunitas literasi dan numerasi siswa. Yang kelima, siswa aktif dalam mengikuti perlombaan literasi dan numerasi yang diadakan di sekolah maupun di luar sekolah, seperti lomba pidato, lomba hitung cepat, dan lain sebagainya. Sekarang, kita akan menentukan
program perbaikan untuk literasi, numerasi, dan karakter murid, antara lain dari standar PTK, yaitu workshop bagi guru. Yang kedua, pengadaan buku dan media numerasi. Yang ketiga, aktivasi pojok baca di setiap kelas. Yang keempat, kompetisi literasi dan numerasi seperti menulis cerpen, debat literasi, olimpiade numerasi. Yang berikutnya, monitoring dan evaluasi ataupun sering disebut dengan supervisi pembelajaran, analisis hasil belajar, ataupun refleksi pada guru. Jika setiap program perbaikan telah dilaksanakan, maka perlu dilakukan evaluasi. Nah, setelah dilakukan evaluasi, maka harus ada rencana atau rekomendasi untuk siklus berikutnya, antara lain pendampingan kepada guru minimal 1 kali dalam 1 bulan. Yang kedua, program literasi numerasi dikolaborasikan dengan ekstrakurikuler. Yang ketiga, peningkatan motivasi siswa melalui reward atau showcase karya literasi. Demikianlah program sekolah yang kami susun untuk memperbaiki rapor pendidikan 2025 di UPTD SMP Negeri 12 Kota Pematang Siantar. Semoga program ini dapat berdampak pada murid untuk mewujudkan misi UPTD SMP Negeri 12 Pematang Siantar ke depan. Terima kasih. Salam Horas, Horas, Horas.